eh Mana nih kabarnya nih? Sehat atau ada yang sakit atau ada yang lagi kurang enak badan atau gimana gitu? Sehat ya semuanya Kak, Sehat Bang, mudah-mudahan. sehat. Sehat, sehat. Ya, jadi sebelumnya ini gue minta maaf banget ya. Jadi eh di pertemuan kali ini banyak kendala nih dari gue sendiri. Yang pertama, posisinya tuh gue lagi di kosan, gue baru pindah kosan. PC gue kan ada di rumah, nah ini ada PC nih, ada PC lagi, tapi ini benar-benar kosong PC-nya gitu. Ini baru gue install nih, ini lagi proses installing. Jadi di sini gue eh, pakai pakai HP dulu ya untuk sementara sambil nungguin Bang Arfan mungkin. Terus misalnya ada agak sedikit apa ya, banyak gangguan-gangguan suara gitu. Yang pertama gue nggak pakai earphone, terus di luar juga agak berisik. Jadi ya gitulah, itu kendala untuk malam ini. Terus ini kan kita kan udah masuk offline tuh, udah masuk ketiga ya, udah minggu ketiga ya bukan sih? Yang offline ini, yang kemarin offline nih, yang hari Rabu tuh udah masuk 3 kali ya, maksudnya udah 3 kali terlaksana kan? Iya, betul, betul. Hmm. Oke. Kemarin karena malam ini kan kita kan niatnya cuma mau nge-review kode doang ya. Karena gua ya PC-nya belum bisa ngapa-ngapain ini, maksudnya kalau setup dulu kan lama kan. Mungkin untuk di malam ini kita buat review kode aja kali ya, review codingan-codingan kalian gitu. Misalnya saat ini kan ada 14 peserta nih kurang lebih nih, 14 yang gabung nih. Nah, itu satu-satu di review gitu progresnya, terus nanti kendalanya di bagian mana, kayak gitulah kurang lebih. Soalnya gue juga agak ribet nih, gue cuma pakai HP doang nih, ini PC lagi diinstal ini, jadi kalau mau searching juga ya agak tricky juga gitu, bolak-balik Zoom terus buka Google gini. Kalau di PC kan enak gitu atau di laptop. Gimana Bang Arfan? Malam ini kira-kira selain buat review kode, kira-kira ngapain aja gitu? Tes. Iya Bang, kita malam ini selain nge-review kode juga kita ngebahas yang pertemuan sebelumnya gitu. Ada yang gak ngerti atau ada yang mau ditanyain juga, itu dijelasin di sini. Terus kali aja udah ada yang improve lagi gitu, maksudnya udah self learning lagi gitu. Jadi bisa dipamerin juga project kalian yang kalian udah sampai mana. Itu juga sebagai nilai plusnya, nanti mohon dicatat juga ya panitia yang lain tuh. Oh itu boleh tuh, bagus tuh. Yang self learning itu tadi bagus tuh. Mungkin langsung aja ya, karena berhubung udah jam 8:30 juga nih bentar lagi. Mungkin satu-satu kali ya enaknya ya. Dimulai dari mana dulu nih? Dimulai dari bawah dulu atau atas dulu nih? Ini kan kalau dari atas dulu kan urutan pertama ini kan ada Aditya Raffi Pratama nih. Terus ada Andi Muhammad, terus ada Danisha Yulianti. Kalau dari bawah nih ada Zulaiza Rayu, terus ada Widya, ada Rianda. Boleh Bang, Kira-kira dari atas dulu aja. bener gak sih urutannya? Nih dari Bang Aditya Raffi Pratama nih, buat apa ya, bukan presentasi, kita review bareng-bareng gitu, maksudnya punyanya abang gitu. Nanti jadi kita bandingin nih sama yang lain gitu. Siapa tahu nanti dari ada improvisasi sendiri, terus ya kayak gitu loh, semacam kayak gitu. Coba boleh dong Bang Aditya di
siapin dibuka ininya proyekannya. Bentar Bang, yang lain dulu aja Bang. Masih nge-lag buka yang studionya. Oke. Iya, Ya Bang. ada yang ini kan nih, ada yang mau mengajukan diri kan nih. Yang pertama dapat nilai plus nih. Kata-kata basi banget ya kayak gitu. Ayo, yang nggak apa-apa, kita kan di sini kan sama-sama belajar gitu, nggak bakal diledekin kok. Siapa nih yang udah siap nih, yang udah normal, maksudnya yang udah tinggal di run gitu, atau ya udah siap lah gitu ya proyekannya. Tadi kan Bang Aditya kan katanya ada yang masih nge-lag tuh. Apa nge-lag semua jangan-jangan. biar enggak presentasi. Canggih Bang, lain Bang. Andi ya, boleh Andi nih. Apa Coba nih? nih. Aduh, gimana nih? Coba di Share kemarin screen tuh, Bang. iya di share screen aja. Maksudnya pengen tahu kemarin belajar yang offline, yang utamanya waktu offline gitu. Mungkin kalau misalnya Andi kayak self learning gitu bisa juga tuh dipamerin. Kayak lu udah kayak improv apa aja sih, belajar apa aja sih gitu. Nanti bisa ini juga ke teman-teman kayak gitu sih. Aduh, Tapi yang pertama sih mungkin yang review yang terakhir kemarin offline dulu ya, maksudnya yang terakhir kali yang ngerjain waktu kemarin offline tuh hari Rabu. Maksudnya iya. itu ada kesulitan kah di bagian mananya gitu. Oke. Ini, aduh, share screen ya. Yoi. Kalau gue masih ngikut ini sih Bang, codingan yang kemarin tuh, yang baru apa ya, buat ini loh apa sih itu namanya, manggil function ini, function buat pokoknya manggil objek gitu deh dia. Nah itu gue error di situ Bang kemarin. Coba di share screen dulu nih. Kalau sekarang mah ini gue pakai codingan yang ini Bang, yang HPC Bang Putra tuh. Ya. Bentar, ini lama banget. Lah share screen-nya gimana? Yang tombol bagikan. Oh, muka ini doang Bang Icang doang nih zoom gue. Kenapa ya? Oh, kenapa ini? Coba hostnya siapa ini? Exit minimize video. Oh, Coba dong udah. hostnya dong. Ini Bang. Diatur dong. Bentar lagi. Nah, ada nih ada. Nih. Ini. Coba di apa? Dibuka, di fullin dah Visual Studio Code. Ini. Aduh, nggak kelihatan lagi, bentar. Nggak kelihatan ya? Udah kelihatan. Udah. Baru ini doang Bang ngikutin yang kemarin. Oh, berarti kemarin tuh yang sampai slicing itu lu lagi buka Figma-nya juga nggak? Nggak ada. Nggak ada Figma. Gua uninstall kemarin Bang. Oh, buka dari web sebenarnya nggak masalah sih. Bisa juga kok dia diimport. Kemarin kan kemarin kan file Figma-nya kan udah di-share tuh di grup tuh. Iya. Intahannya. Oh, ini yang pakai codingan Bang Putra gitu jadinya. Jadi kemarin Iya. tuh lu ada error di Iya, error di ini. Di mana ya? Yang buat itu mana sih? Yang list kali. list ya. Oh iya nih di sini. Login controller. Nih jadi kan ini kayak ini ya Bang ya. Buat gini nih.
kelas gini ya. Ya, Nah, buat gua login lah. mau buat objek di mainnya nih kemarin. Di loginnya gua objek kayak gini nih di laptop gua kan, Bang. Yang Hmm, login controllernya nih sebagai kayak objek kayak gini kan. Terus ya. gua mau panggil objeknya di sini nih, Bang. Nih, di laptop gua kemarin nggak kedetek ininya, Bang. Ininya Oh, login controller padahal udah dibuat objeknya udah gue buat gini, Bang, udah gue panggil kelasnya nih, kelas login controllernya udah gue buat objek, cuman apa ya, nggak kedetek gitu di ininya, mau gue pakai nggak ada login controllernya, cuman kalau di komputer bisa sih, alhamdulillah. oh berarti bukan masalah di codingannya dong, berarti itu emang di laptop lu error gitu. Iya, di laptop. Oke, oke, oke. Iya. Kemarin tuh berarti ini kan kalau yang gue lihat ini kan udah lu diajarin sama Bang Putra kan ini udah pakai controller gini ya. Iya, Nah, itu lu tahu nggak fungsinya? fungsinya ya buat apa ya, nampilin kayak gini nggak sih, Bang, yang login gagal gini, Kemana? yang mencet login nih. Ya, Nah, terus coba itu lu tes. Kalau misalnya dipencet button login, ininya apa? Respon. login Ada respon gagal. nggak atau sekedar button aja gitu? Maksudnya Enggak, udah ada dalam, fungsinya, Bang. oh berarti di dalam button login itu di fungsi on press itu dia nggak manggil fungsi apa-apa gitu. Maksudnya nggak manggil kelas apa-apa atau fungsi apa-apa gitu atau gimana? Atau cuma sekedar Manggil tampilan button doang? enggak, bukan tampilan button doang, udah manggil kelas dari kelas lain, Bang, si controllernya nih. Nah, Tuh. itu dia langsung kemana? Maksudnya responnya langsung kemana tuh? Maksudnya inian selanjutnya gitu. Pas mencet Kalau login. misalnya, ya. Oh Baru langsung ke atau beda nah, atau langsung masuk ke page lain kah atau gimana? belum, kemarin sih baru di satu page ini doang, Bang. Satu page ini doang. Pas mencet login nih muncul tulisan gagal login. Oh, Ini baru berarti gini doang. itu kalau misal berarti itu udah bener harus pakai email sama paspor yang datanya udah ada gitu atau gimana? Yang Kemarin di Bang sini Putra. ya. Nih. Ininya, Bang, ya. Karena Kelihatan share nggak? screen lu nggak jalan itu kayaknya. Nggak jalan. Kenapa? Jalan. Jalan. Jadi kalau mau login berhasil harus dari yang codingan ini kan, yang ini, Bang, nih. Ya, dari controllernya ya. Iya, ininya. Coba ya. Aduh. Nah, ini tuh. Jadi, pindah, Bang. Pindah ini. Page dia. Oh, pindah page. Iya, tapi masih kosong. Ini baliknya Email gimana ya? text. Enggak. Oh, udah. Bisa. Oh ya. Berarti data pakai data dummy gitu ya. Maksudnya Iya. langsung ada di situ. Ya, yang di sini. Di dalam sini. Oke. Iya. Nah, terus yang bagian mana ya? Aduh, gua nggak ada komputer, susah ya soalnya. Oh, dia kayak munculin alert gitu ya jadi ya. Iya. Nah, itu kok yang buat munculin alertnya itu dia pakai maksudnya pakai function atau page cake apa tuh? Alert Itu kan yang kalau di atas yang gagal tadi ya? ya, kalau Pakai apa misalnya ya? gagal kan itu kan kayak munculin alert tadi tuh. Nah, itu dia di bagian mana codingannya? Mana ya? Ini ya, Bang, ya? Yang get snack bar ini ya? Oh ya, snack bar berarti. Berarti dia Iya. pakai page. Kemarin coba lihat di atas ada input. Ini input mana? Oh, yang snack bar itu dia bawaan atau kemarin dari Bang Putra
nge-import patch cake gitu. Ini ya kayaknya gua nggak tahu Bawaan dah ya bang. ini. Kayaknya bawaan dah. Oke. Sorry ya kalau salah gue nggak tahu bang. Nggak apa-apa. Gue juga soalnya emang gue juga penasaran juga. Oh Bentar. Kenapa ini mati? Nah, itu untuk itu kemarin diajarin state management juga ya sama Bang Putra. Itu kan kalau jadi kan kalau misalnya itu kan ada pindah page tuh. iya. Get to cons home gitu. Jadi dia Iya, ke ini kelas ya. home kan. Heeh. Dia masuk ke page home ini ya bang ya. Belum di Ya. apa-apain ini kok masih kosong. Berarti yang coba masuk yang tadi dah, yang di Login bagian controller ya. login dah, bagian login. Get snack bar. Ini. Get. Wih. Apa? Itu yang Iya. on ini tuh buat apa fungsinya? Ini bang. Ini aduh apa ya kemarin ya? Nggak tahu bang. Focus dot text editing controller. Oh ini Dispose. buat apa ya? Text editing controller. Terus yang berarti kemarin itu kan yang get to itu apa sih? Gue juga nggak tahu deh itu kayak Ini. itu kayak semacam state management sih menurut gua. Kemarin diajarin state management gak Bang Putra? Manajemen tuh apaan tuh? Jadi dia buat gimana ya? Buat nge-manage, buat ngatur state-statenya gitu. Ya kayak contoh kecilnya kalau misalnya kita klik tombol ini nanti dia Ya. pindah kemana gitu. Oh pindah halaman ya? Iya. Ini kan salah satunya kan itu tuh ya. Yang kalau yang di login itu kan salah satunya juga kayak pindah dia tuh ke kelas ini ke Iya. apa sih ke kelas home. Ke home dart ini. Soalnya Kemarin PC-nya nggak ada ini. Ribet juga gua. oh. Kemarin kemarin kagak masuk sih bang gua. Kurang ngerti bang. Cuma ngikutin codingannya doang kemarin. Oke. Terus kalau dari lu ada yang di fase self learning ini ada ini nggak, maksudnya kayak belajar apa gitu yang kayak misalnya belajar contohnya misalnya ya belajar yang belum dikasih tahu sama Bang Putra gitu misalnya. Kalau enggak misalnya nih diajarin widget kayak gini nanti lu kayak improv gitu. Oh belum. Oh belum. Gue mah ke dartnya sih bang. Ya. Berarti Tapi sejauh ini masih yang baru ngikutin yang dari ininya Bang Putra ya, dari apa kemarin dia pakai GitLab-nya Bang Putra ya? Iya. Tapi intinya ini sama kayak CSS kan ya bang ya? Iya sebenarnya stylingnya tuh nggak beda jauh kayak CSS sih. Ya. Gue masih bingung di ininya aja sih bang. Ini banyak banget kayak ginian bang. Kagak ngerti gue. Itu tuh single chat scroll view itu fungsinya kalau misalnya nih, lo kan coba dah masuk ke yang tadi aplikasinya, coba aplikasinya. Ini ya. Coba kembali lagi deh. Nah coba lo kalau lo ketik di text field-nya. Ya. Nah itu kan kayak munculin keyboard ya. Oh iya. Nah itu tuh kalau biasanya nih kalau kadang kan kalau misalnya keyboardnya muncul, dia kan widgetnya tuh bakal geser ke atas. Nah itu tuh dia nanti bakal apa ya?
bukan media query, kayaknya kayak error gitu sih. Error media Oh. query-nya gitu. Nah, itu makanya dia di wrapping pakai single child scroll view, jadi bisa di-scroll gitu. Itu kan tadi bisa di-scroll kan? Gini ya. Ya, Oh, kalau nggak ada berarti gimana tuh? Ketutupan kalau ya bang nggak ininya ada ya? ya dia nggak bakal bisa di-scroll ininya, widgetnya. Oh, Jadi kalau nggak bisa misalnya scroll ya? kalau misalnya lu klik di text grid terus keyboardnya nge-pop up, widgetnya naik, nah itu bakal error nanti dia. Makanya di situ Oh, dikasih error ya. child scroll view. Nah, terus Hmm, kalau yang di bagian stack, tahu nggak stack buat apaan fungsinya? ini Iya, widget stack. nggak tahu. Jadi widget stack itu dia buat numpuk widget gitu. Jadi kalau misalnya kolom sama row itu kan, kalau kolom kan ke bawah ya, row itu kan ke samping. Nah, kalau stack Ya. ini ke atas. Jadi dia numpuk widget gitu, ibaratnya udah gimana ya, ngevisualisasinya kayak lu numpuk buku aja gitu ke atas. Ah, ah, ah. Kayak Oh iya misalnya ya lu tahu ada tahu. buku 3 nih, lu tumpuk ke atas gitu. Nah, kalau stack tuh udah kayak gitu. Jadi Hmm, misalnya eh ini kontainer nih, yang putih itu kan kontainer tuh. iya ini ya. Nah, itu kan di dalam di bawah kontainer kan, coba lu scroll lah codingannya ke bawah. Ini. Eh, yang mana sih? Ini ya. Ya itu yang tadi yang position ya. Ini kan kontainer, terus di bawahnya ini kan stack nih misalnya nih. Terus di dalam stacknya ada Ini. kontainer. Nah, Ya. terus di situ ada kolom lagi buat nampung si widget text. Jadi dia bakal ketumpuk itu. Jadi Hmm, kalau misalnya si kontainernya ini kita scroll, ya widget yang ada di atas kontainer pun ikut ke scroll gitu. Kayak contohnya tadi nih. Coba lu scroll ya. ini. Oh Nah, ya. itu kan ngikut semua kan, kayak button login-nya, terus teksnya. Itu kalau Iya misalnya ya. nggak lu taruh di stack ya dia nggak bakalan ngikut, dia bakal diem aja gitu. Jadi yang bisa Oh, ke scroll tuh cuman kontainernya doang. Jadi fungsinya tuh stack tuh kayak gitu. oh iya Jadi ya. intinya aja kalau misalnya kolom ini dia ke bawah nih. Ya. Kalau kolom itu urutannya dia ke bawah, bakal ke bawah gitu posisinya. Kalau row tuh dia ke samping. Nah, kalau stack itu ke atas. Oh ke atas. Oke oke. Ya. Tapi ini ada ini nggak sih bang? Kayak ini kan ada login nih di sini ya. Ya, Ini harusnya kan kayak ada garis-garis ya kan yang makan tempat login itu daerah mana aja. Kelihatan nggak kalau di Flutter ini? Kalau di website kan tinggal di inspect doang. Apa maksudnya kelihatan tuh? ya. Yang misalnya login ini makan Ada sih. tempatnya berapa? Ada sih di Visual Studio Code itu kalau nggak salah ada. Jadi kayak buat ngelihat ininya kan, ibaratnya kayak Kayak misalnya kita paddingnya gitu bang, marginnya elemen gitu. kan, ya itu ada. Cuman gue nggak tahu pakai extension atau apa gitu. Waktu itu gue pernah kayak gitu. Jadi Di kayak HP kalau di sini bang. Android Studio tuh biasanya ada kayak gitu otomatis. Oh, Karena kan Android Studio kan emang IDE gitu dia. Kalau Visual Studio Code kan cuman text editor. oh iya iya. Jadi dia nanti masuknya kayak di debug gitu. Jadi ntar ada nih layarnya nih. Kayak di inspect elemen aja kan ukuran-ukurannya. Ah, Nah, cuman biasanya tuh kalau gua tuh biasanya ngelihatnya tuh dari Figma-nya sih. Jadi kan kalau misalnya di Figma, kalau misalnya kita pencet objeknya, kita klik objeknya terus kita ALT kan itu nanti ada tuh padding margin-nya tuh kanan kiri oh iya. atasnya kan kelihatan. Gua lupa, gua pernah kayak gitu, cuman gua lupa gitu. Ekstensinya berarti ya bang, ntar ya cari. Berarti ada lagi nggak yang tanyain dari lu Nindi? Gua, iya. Gua bingung strukturnya doang sih bang. Awal-awal Iya. nulis, misalnya kan page kosong nih ya. Awal-awal tuh yang harus ditulis buat apa ya? Kayak ngebuat sesuatu gimana ya? Kalau misalnya website kan ada div-divnya gitu bang. Oh, Jadi di dalam div tuh ada kotak-kotaknya lagi kalau ada bisa nambahin teks. Kalau ini gue bingung bang, ini divnya tuh yang mana? Divnya itu kontainer ya bang ini ya di sini ya? enggak. Sebenarnya kontainer itu bukan div. Jadi kalau Flutter itu kan apapun yang ditampilin gitu ke dalam interface kan dia masuknya widget kan. Oh ya. Kayak misalnya teks ini kan widget masuknya, kontainer Ah, juga widget, image juga widget udah jelas. Jadi tuh dia sebenarnya Flutter tuh emang
semuanya itu widget, hampir keseluruhan tuh semuanya widget gitu. Nah, kalau kita baru pertama kali nyoba nulis struktur kodenya Flutter emang bingung ya kan. Iya Ini ya. apa sih numpuk kayak gini ya kan. Iya bingung gua. Jadi untung bagusnya tuh Flutter ini dia otomatis dirapihin gitu kalau bisa kita Ctrl S. Jadi ya Hmm. membantu juga sih. Jadi sebenarnya ya dia tuh widget aja sih. Misalnya nih kayak coba ya lo cari yang codingan yang ada kolomnya dah. Kolom nih, ini. Nah, ini kan di kolom ini kan di bawahnya kan, kalau kolom ini kan pasti dia harus disertain children-nya kan. Kalau children ini kan dia kan tipe datanya kan list tuh. Kalau lu baca tuh list widget. Oh ya. Nah, nanti di dalam kolom ini itu bisa diisi sama widget-widget lain gitu. Nah, Oh, udah gitu. Nah, yang tadi gue bilang kalau kolom itu dia sifatnya tuh ya ininya ke bawah susunannya. Makanya iya kan iya. dia kan ke bawah kan itu. Iya. Nah, terus ya itu kolom doang kan nggak ada row ya. Karena emang Nggak ada. nggak ada row sih di sini. Jadi ini ya Bang, intinya yang merah nih kolom 1, yang bawahnya nih yang putih ini kolom 2 gitu ya? Enggak gitu. Jadi enggak kayak web. Jadi kalau di Flutter tuh intinya dia widget aja. Misalnya itu kan kalau scaffold, coba atas udah ke atas dah. Ini. Nah, ini kan si kan kelasnya kan stateless kan. Nah, Iya. kalau di stateless ini enggak lu isi apa-apa, enggak lu return apa-apa, ya kosong gitu. Maksudnya bukan kosong sih, ya nggak nampilin apa-apa, ngeblank hitam gitu. Nah, cuman di sini kan dia kan pertama kali nge-return kan si scaffold nih, ibaratnya si scaffold ini apa ya, base-nya gitu. Jadi kalau misalnya lu cuman nge-return scaffold, kalau misalnya lu run, ya Iya. dia layarnya cuman putih doang gitu, karena si scaffold itu dia biasa tuh cuman yang kayak modelnya kanvas putih doang. Oh Nah, ya. terus ini berubah jadi merah karena dikasih background. Coba lu klik di scaffold-nya dah, lu arahin ke Ini ya. scaffold. Lu Ini. arahin ke scaffold. Nah, di scaffold ini kan lu bisa Nah, ngasih udah banyak kan, dimasukin. kayak bisa ngasih list, terus bisa ngasih background ya kan. Iya. Maksudnya atribut-atributnya gitu. Mm-mm. Terus ada body juga, ada drawer. Nah, jadi di sini kan di bawah scaffold tuh ada background color, dia buat ganti warna kan. Karena kan tadi kan warnanya merah tuh. Karena Oh kan iya benar. defaultnya tuh warnanya putih gitu kok scaffold itu. Oh iya ya. Nah, habis itu kalau misalnya lu mau nambahin widget, ya harus dibungkus sama body dulu kayak di HTML aja gitu. Jadi apapun konten kan adanya di dalam body kan kalau di Iya. HTML misalnya. Nah, ini juga sama gitu. Itu kan di dalam body kan dia langsung nurunin widget-widget lain gitu. Iya. Kayak gitu sih strukturnya sebenarnya. Oke oke. Paham paham. Itu tuh biasanya tuh yang garis-garis biru itu kan bukan error sih, cuman warning doang. Itu kalau paling itu cuman nambahin cons doang sih. Oh Coba berarti aja. kurang cons doang ini Bang ya? Ya lo kontrol ini aja sih, kontrol titik. Biasanya kan di situ ada langsung fix-nya tuh. Oke. Tapi jangan dulu ya ini ya, jangan di cons dulu ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak berpengaruh juga maksudnya. Ya kadang kita nggak betah aja gitu ngelihatnya, itu apa sih garis-garis biru ganggu banget ya kan. Oh iya. Misalnya itu di teksnya lu kasih, Ini. misalnya nggak di teks tuh yang widget teks atas Ini ya. nah teks tuh teks. Ini. Ya itu lu coba lu kontrol titik deh. Nah itu kan add cons modifier Ini everywhere ya. nggak atas. Ini. Ya. Ya sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh juga sih, maksudnya ya biar ngilangin itu aja sih titiknya. Oh, sip sip. Aduh ini PC mati kenapa ini? Ada tanya lagi nih. Ntar gue belajarin sendiri lagi dah lebih dalam Bang.
masih banyak sih pertanyaannya sih, cuman ya udah deh, ntar gampang. Oke. Iya. Berarti untuk sejauh ini untuk lu sendiri udah paham, maksudnya bukan paham sih, maksudnya udah bisa belum bikin widget dasar gitu kayak teks, image tanpa ngeliat codingan Bang Putra ataupun yang lain gitu. Belum. Nah itu penting juga tuh soalnya basic banget sih, soalnya kayak cuman bikin widget teks doang tuh gampang gitu, cuman teks misalnya dibaca, misalnya nanti di widget teks ini bisa apa aja sih, kan itu atributnya banyak tuh, kayak misalnya coba lu cari widget teks deh. Teks nih ya. Iya nih. Nah teks itu kan kalau lu, nah di situ kan teks itu kan dia punya atributnya kan banyak kan, kayak kalau misalnya lu punya variabel gitu, variabel yang tipenya string. Jadi itu kalau di situ kan langsung diketik langsung kan login now. Nah, tapi kalau misalnya Iya. di situ yang mau lu panggil variabel ya berarti lu bikin variabel string yang isinya tuh login now, nanti si variabelnya ini lu panggil di situ. Ah, Kayak bikin. kalau misalnya lu mau nge-styling nih, mau Ah, nge-styling pakai atribut apa ya, pakai atributnya text style kayak gitu. Kan ada text style tuh. Ada text iya iya. align, terus ada, nah terus di text style ini dia punya atribut apa lagi? Sebenarnya gampang sih, tinggal di apa ya, tinggal di trigger doang sih ke widgetnya gitu. Nanti dia bakal muncul tuh atribut-atribut, keterangan atributnya. Kayak misalnya di textile nih, coba lu klik di textile. Textile ini. Nggak yang di bawah itu, bukan di situnya. Nih. Nah, di bawah. Nah, itu kan di textile kan bisa apa aja tuh. Di situ ada Oh buat iya. ganti color, background, font size, kayak gitu sih. Buat shadow juga. Jadi kurang lebih hampir sama kayak CSS sih stylingnya. Iya iya iya. Kalau ini Bang, terakhir Bang, nanya. Oke. Jadi itu ini posisi buat variabelnya ini kenapa di sini dah Bang? Mana? Bentar. Yang mana? Ini posisi kayak ini Oh tadi kan iya. mau Iya. buat login now ya Bang ya. Misal gue buat Hmm. login now gini ya. Ini bukan pakai ini ya, bukan JavaScript. Misalnya gini ya, kayak gini ya Bang. Ya. Nah ini kok, ini maksudnya tentuin variabelnya di bagian mana ya? Ada di atas override sini apa? Itu Apa? setelah final sih. Kalau setahu gua tuh Flutter tuh dia bisa kayak var gitu sih. Bisa pakai var nggak sih? Maksudnya ini kan masukkan kayak gitu kan. Ini ya. Oh bisa. Bisa spesifik juga, coba lo klik misalnya ya bisa pakai var juga kan dia. Cuman gua Iya. kebiasaannya emang harus gua kebiasaannya lebih suka spesifik sih, misalnya kayak final string text gitu misalnya. String gini, Bang. Iya, nah dia gede S-nya, nah kayak gitu. Ya walaupun di Flutter juga support pakai var sih kayak JavaScript. Oh iya iya, sip sip. Nah, itu kan bisa kan, contohnya kayak gitu aja. Oh iya bisa, bisa bisa. Harus di atas override sini berarti ya Bang ya? Kayak buat variabel Ya objeknya gitu intinya ya harus berada di dalam kelas itu, di dalam kelas ini. di kelas login itu. Oh, oh, oh. Sebenarnya kan yang widget build itu kan, itu dia kan ngebuild sebuah konteks ya. Konteks itu kayak ya lo ngebuild widgetnya gitu. Nah, tapi kan si widget build ini dia berada di dalam kelas login ya kan. Iya. Ya ibaratnya kayak metode aja sih yang widget build itu. Oh, ini metode sebenarnya kan ya? Iya. Ini dia Karena kan nge-return di situ kan gesture ini jelas tuh Bang. override. Kalau override kan pasti metode. Oh ya ini metode ya Bang kalau override ya? Ya pasti kalau override itu ya pasti metode gitu, maksudnya nge-override metode yang udah disediain sama Flutter nih. Cuman kan di sini kan lu ubah-ubah kan, kita nge-custom sendiri ibaratnya. Nah, Iya. makanya di sini ada keterangan override, dia nge-overriding berarti Oh ya, sip sip. gitu. Kalau misalnya lu udah belajar OOP dikit-dikit. Kenapa Bang? Kenapa Bang Karena Ican? kan ini kan biasa kan dia kan OP banget nih Flutter nih. Iya. Aduh banget. Katanya nggak
ini aja sih Indi, maksudnya lu coba-coba aja sih bikin apa ya? Bikin belajar bikin widget sendiri gitu. Siap Bang, siap. Misalnya kayak yang dasar dulu nih teks nih. Ya, siap. Ntar bikin sendiri. Coba. Ya coba-coba aja gitu. Ya, aman. Oke, mantap. Sip. Thank you Bang Icang. Thank you banget nih ya. Makasih banyak. Yoi. Yang lain nih gimana nih? Ada yang mau mengajukan lagi atau ditunjuk nih? Icang boleh share screen dong Bang Icang. Kita lagi ngoding juga di Flutter nih. Silakan. Minta review aja gitu, maksudnya ada kesalahan nggak gitu. Bisa share screen nggak gue ya? Bisa kok, bisa. Bentar. Gimana? Udah, Bang? Bentar Bang, belum bentar. Oke, siap. Kelihatan nggak Bang Icang? Kelihatan. Ini Bang Icang, minta sarannya dong. Ini kan gue lagi ngerjain project profile doang sih, portfolio. Terus lu keribetan deh ini, maksudnya kebanyakan nggak? Apa mungkin ada yang lebih simpelnya gitu? Ini kan gue begini nih. Iya. Masuk sini balik. Ini balik lagi. Nah ini gue nyari yang ini nih. Kalau diklik langsung nongol 75% gitu. Lagi Bentar, Bang. kulik deh. Enggak gerak ininya apa? Share screen lu. Kenapa? Enggak gerak share screen-nya coba. Iya, lagi gue kulik nih di sini. Ini pakai apa Oh. nih Bang ya? Biar enak ya. Tapi kalau di reload gerak dia, misalnya kita habis ngetik apa gitu nih. Terus kita save as. Bahasa asalan dulu deh. Go back nih, gue save as. Tadi ini nge-reload otomatis jalan. Mana? Oke, terus? Nah ini kalau diklik nongol animasinya tuh kan jalan. Tapi kalau di reload, kan gue pengen Ini bentar dah, ini soalnya share screen lu kepotong nih atau emang segini doang share screen soalnya. Tampilan. Oh ini kena nggak? Ini VS Code doang soalnya yang nampil. Ini gue kena nggak? Keluar nggak? Enggak. Maksudnya yang lu cuma share screen visual apa sih VS Code lu doang. Enggak entire screen. Emulator nggak kena? Enggak. Ini maksudnya lu ulang share screen-nya nih. Nanti lu pilih yang seluruh layar gitu atau entire screen. Jadi jangan visual sejokotnya doang yang ditampilin soalnya ini nongol visual sejokot doang. Oke, gue close dulu ya share screen. Ini? Nah, baru nih nongol. Kalau gue buka Visual Studio Code hilang ya emulator ya? Nah, Keluar baru nih nongol semua nih. Nongol mah ya, kelihatan ya?
ada gua. Itu BTW lu yang bikin Hah? itu pakai widget drawer ya lu bikinnya ya? Iya, widget drawer yang stream builder itu. Tapi gue pakai yang stream builder ya. Ininya dia gue pisah lagi bikin widget lagi yang ini nih. Kalau drawer kan dia langsung ini nih. Iya, Diikat iya. di sini ya. Nah, gue ini gue pakai clipad. Jadi disatuin. Ini dua widget ini nih. Dua widget ya, dua screen lah ibaratnya. Tuh. Jadi si apa namanya itu expand ini ngikut ketarik sama dia nih, sama layar yang ini gitu. Oke. Nah, gue masih ngakalin yang ini nih ntar. Jadi kalau belum nimbul nih, tapi pas diklik baru. Maksudnya nimbul kayak gimana? Kenapa? Maksudnya nimbul kayak gimana? Iya, jadi ini animasinya nongol gitu langsung jalan. Ini kan kalau di reload doang nih baru jalannya nih. Coba dari reload. Gua reload ya. Gua ketik asal-asalan dulu deh. Dulu. Amot panasan nih. Luar biasa. Save. Emang lama delay deh. Nah, ya. Lagi coba. Nah, itu baru jalan. Oh. Pas gue di sini Itu BTW lu animasinya pakai patch cake tambahan atau enggak? pakai tambahan lagi di perspektif tambahan lagi gue pakai di sini di perspektif ini. Banyak banget gue masukin aja udah. Launcher icon terus ini nih persen putar masukin aja udah. Terus sama gue profile sama nama udah gue ganti sendiri nih. Ini profile nih sama namanya udah. Wah ini nih pakai ini nih untuk ganti nama sama itunya nih. Ini nih Flutter launcher icon. Jadi bisa masukin foto sendiri di sini. Itu lu ada blog juga tuh. Apa? Berarti udah paham state management pakai blog dong ya? Dikit-dikit bang. Mantap sih. Soalnya gue juga belum belajar blog. Baru belajar GTX doang. Dikit-dikit sih bang. Masih ini bang. Ini juga gue turun nih tadinya kan harusnya ke 18 nih. Banyak yang error. Pakin bloknya tuh. Nah gue kirim ke 10. Baru yang waktu mananya di grup tuh. Ini bang kenapa bang ini? Ternyata iya, ini nih environment-nya di 18 nggak support sama kode-kode yang gue buat kemarin. Iya, karena gue juga kemarin kayak gitu. Jadi di PC gue pakai versi SDK yang berbeda. Jadi pas gue clone ininya reponya terus gue pindahin ke laptop itu dia error semua karena SDK-nya nggak support. Jadi kadang harus diturunin, harus ditaikin. Iya benar. Jadi harus ngikutin spek YAML yang di device sebelumnya gitu. Benar. Gitu. Gue bikin berapa ini nih patch nih. Floating ini nanti nih pengen gue timbulin nih patch ini nanti bakal gue untuk yang kayak ini nih akun-akun sosmed jadi floating yang buat ini gitu. Jadi buat yang nge-share kita jadi ternongolnya di sini dia nih. Jadi kalau diklik nongol si itu akun kita gitu. Itu yang di floating action. Ini masih kasaran sih. Gue masih kopian dari sini. Belum gua baru-baru. Itu kan tadi lu nulis berulang kali itu ya yang di Iya, nah, iya. yang speed dial child-nya itu. Ini nih ya. Itu kan sama semua kan ininya atributnya kurang lebih ya kan? Betul. Nah, itu bisa lu ekstrak widget tuh. Jadi nanti kontainer jadi lu bikin bukan kontainer. Jadi lu bikin
constructor. Nanti di dalam constructornya ini butuh apa aja, kan situ kan ada icon, terus ada string sama ya string dah. Nah, jadi lu udah belajar ini belum, extract widget? Kayaknya waktu pas pertemuan pertama tuh mereka udah gua kasih contoh extract widget. Belum sih, belum. Jadi lu belum. jadi nggak perlu nulis berulang-ulang kali kayak gitu tuh. Jadi di widgetnya itu kan berulang-ulang kali kan lu nulisnya. Iya, benar. Ini sabar Jadinya tuh. nggak Kopas, clean kopas. gitu codingannya. Apa? Jadinya kalau lu nulis berulang-ulang kayak gitu nggak clean aja gitu dibacanya. Iya. Memang sih banyak yang bilang ini terlalu ini. Ya bisa Ya gimana itu orang ini. bisa dirapin pakai extract widget itu sebenarnya. Iya ya. Ya nanti lu ini aja lah, lu explore sendiri penggunaan extract widget. Siap Pak Icang. Thank you Pak Icang. Keren sih itu, lu udah ibaratnya gabut improv gitu, maksudnya ngulik-ngulik gitu, bikin kayak gini juga maksudnya ya latihan gitu kan. Karena kan sini kan kita banyak pakai widget gitu. Ya Ya mungkin kalau anak-anak yang mau kodenya nanti gue share ini ya. Iya. Kalau udah rapi semuanya. Nah, itu lu pakai blocks itu ya buat pindah ininya ya. Klik tombol tadi tuh. Misalnya ini. Atau pakai navigator biasa? Navigator biasa sih, tapi gua custom aja lagi pakai blok juga jadi double. Gitu. Terus saran dari gua kalau misalnya tadi kan kalau yang gue lihat di Paspek YAML kan tuh lu ngimport semua banyak banget tuh ya. Itu kalau misalnya emang bener-bener nggak kepake mah mendingan dihapus aja sih. Kalau misalnya, tapi ini kalau misalnya nggak kepake ya, soalnya itu ngaruh ke performa juga. Iya memang sih, tapi lagi gua sortir lagi nih kira-kiranya. Pakai semua sih itu. Pakai semuanya nih kayak RX Grad. Tuh. Gua pokoknya ada tuh patch cake buat animasi, itu gue lupa namanya apa gitu. Itu simpel sih, gue waktu kemarin ngeliat di YouTube. Jadi dia buat ngehandle animasi itu simpel banget itu. Cuma gue lupa nama patch cake-nya. Kirim-kirim Bang Icang kalau ada lah. Oke, siap. Ntar gue share ke grup. Oke, gua stop sekali aja deh, mau share screen lagi, pamerin project kalian, asik kayak itu. Asik. Kayak Sadis Kagali. Berarti kalau yang project tadi udah semuanya kan? Aman kali. Oke. Gua close ya. Ayo nih, baru 2 orang nih. Siapa lagi nih yang mau mamerin nih? Ayo. Apa ditunjuk random nih? Santai. Dari tadi udah cowok nih 2 orang nih. Coba dong sekarang yang cewek-ceweknya nih. Ada yang mau ini enggak? Ayo dari cewek-ceweknya nih. Ada yang mau ini enggak? Share screen. Jeng. Tunjuk berarti kali ya. Siapa ya? Panik. Tadi kayaknya gue ngeliat Zafira, mana Zafira dah? Keluar ya?
Coba dong, Widya. Coba Widya. Ini kan dari Ayo tadi coba. Apa? koneksinya lagi nggak stabil. Dari tadi juga keluar masuk terus nih. Oh, siap. Mungkin di bawahnya Widya tuh, Zulaiza. Gimana Zulaiza? Sorry Bang, aku masih banyak koreksi soalnya banyak yang merah nih. Codingan. Coba di share screen aja. Ya. Halo, gimana? Zulaiza. Next aja deh Bang, yang lain ya. Oke, itu tadi kan punya kamu kan koneksinya masih banyak yang error tuh tadi ya? Iya, ini aku juga lagi cekin satu persatu. Nggak apa-apa, jadi kita bantu bareng-bareng aja nih. Tadi kan dari yang Andi, terus siapa tadi tuh? Kan udah pada aman tuh, mungkin bisa dibantu, kita bantu bareng-bareng. Jadi biar nggak ketinggalan juga nanti pas di hari pertemuan offline selanjutnya. Nah, itu coba dibuka terminal ya dah. Terminal tuh yang di atas tuh. Ini gimana Bang? Apa? Ya, ini gimana ya? Ya dibuka terminal biar kita tahu errornya tuh di bagian mana gitu. Maksudnya keterangan errornya apa? Ini ya. New terminal. Ya. Nah, itu lihat bagian yang problem tuh. The name host, the name home is not a class. Coba lihat yang bagian home-nya. Kamu udah bikin ini belum? Udah bikin
Saya udah bikin kelas home-nya belum? Ini ya Bang, home sama yang main dart ini sama sih. Oh, berarti yang home-nya belum dibikin kelasnya ya? Iya, belum. Nah, itu kenapa error? Karena emang belum ada kelas home, jadi dia bakal di situ error. Coba bikin kelas home deh. Bikin di lib, bikin folder baru namanya page. Namanya page gitu. Nah, klik kanan aja di new folder. Ini folder ya. Iya, new folder. Nah, bikin Nah, di situ bikin nama foldernya page pages Page. page. Oh, page. Nah, ya. Nah, terus di dalam folder itu nanti kamu bikin file baru, bikin file baru. Nah, namanya homepage. Nah, itu jangan pakai spasi. Homepage.dart gitu. Pakai underscore aja. Nah, homepage itu home_page. Enggak, setelah home. Biar rapi aja gitu. Nah, habis itu S hapus aja enggak? Hapus aja S-nya. .dart. Enggak, dartnya kecil semua. Nah, udah enter aja. Terus coba masuk ke homepage. Deh. Oh, udah ya, udah. Ya, Nah, bikin. Nah, diimport dulu udah tahu belum? Kalau misalnya kita bikin sebuah kelas baru nih, contohnya bikin page baru gitu. Yang harus pertama kali diimport apa? Tahu nggak? Ini library-nya ya? Iya, page cake yang harus pertama kali kita import gitu. Setiap kita bikin kelas atau bikin page baru atau apa gitu. Nah, ini kan ya, culture nama ininya ya. ya bisa juga pakai supertiner, terus bisa juga pakai material. Kalau gua sih biasanya pakainya material sih. Coba import. Material, Flutter material. Enggak kayak gitu. Import terus spasi. Coba lihat contohnya. Nah, itu kan import terus spasi, habis itu nama page cake-nya apa gitu. Nah, nggak usah dikopas juga sih sebenarnya. biar terbiasa gitu. Oh iya. Terbiasa kopas sih saya. Nah, import, habis itu ketik tanda kutip. Kayak tadi aja, iya. Enggak, bukan itu tanda kutip. Enggak, tanda kutip satu aja. Nah, material, Flutter material, coba ketik Flutter material. No, paling bawah paling bawah ada. Coba bentar, loading. Enggak, material aja, material. Kontrol spasi dah. Kontrol spasi. Ya sudah, kontrol spasi gitu. Ini kontrol spasi. Nah, itu page cake langsung pilih yang paling bawah page cake Flutter material dart. Nah. Habis itu di akhirnya dikasih titik koma. Nah, habis itu ini kan kita contoh aja ya bikin homepage baru nih. Nanti di dalam homepage-nya itu cuman scaffold kosong ya. Berarti bikin dulu kelas stateless-nya. Coba bikin slash stles. stls. Enggak pakai s
ST. Nah itu langsung aja enter. Itu tuh buat slash itu semacam snippet gitu sih. Nah biar otomatis kayak gitu. Nah itu slashnya apa saja tuh? Itu dipencet. Nah ya itu dipencet SC dulu dah biar enggak dua begitu. Dipencet SC S apa sih? Escape ya. SC tuh yang pojok kiri atas. Yang pojok kiri atas di keyboard. Nah udah. Nah itu nama kelasnya diganti aja jadi home. Itu kan my widget masih. Enggak usah dihapus kelasnya. Kelasnya enggak usah dihapus. Nama kelasnya itu my widgetnya itu diganti sama home. Oke. Home ya. Hanya gede. Nah itu juga sama diganti sama home. Ini aku udah buat deh. Beda sama ini ya? Beda ya? Enggak itu sama, emang strukturnya kayak gitu. Oke. Itu my widgetnya juga samain itu namanya home juga. Nah itu retro-nya itu kan container tuh masih. Itu coba diganti sama scaffold aja ya. Scaffold. Ya, scaffold. SC. No, bawah no scaffold no. Nah, itu coba tadi masuk ke bagian yang tadi error tuh. Ini di save dulu, Ctrl S dulu. Nah, terus di yang tadi error tuh, yang di bagian mana tadi error tuh? Login dat ya. Login dat kayaknya. Di situ ya. Coba tadi yang tadi manggil kelas home mana? Yang di file mana? Ini. Di login code. Coba mana? Scroll ke bawah dah codingannya. Enggak kan di situ, yang di file login controller coba. Nah ya login controller. Nih. Nah coba itu home-nya dihapus dulu deh. Home-nya hapus. Ya sama tutup sama kurungnya juga dihapus tuh. Kurung yang warna pink itu ya. Warna pink mana sih itu? Coba diketik ulang home gitu. Nah, enter. The name home is not a class. Coba itu di arahin ke home-nya dah. Itu hanya kecil, itu hanya gede harusnya. Kontrol coba di bagian home terus di kontrol itu karena belum di ini. Ya kontrol coba. Enggak usah dihapus. Klik lampunya aja, klik lampunya. Oke. Ya, lampunya tuh. Itu jangan dihapus hanya dulu. hilang. Hanya jangan dihapus dulu. Hanya gede atuh. Kan tadi kan kamu kan bikin kelasnya kan hanya gede ininya. Nah, itu berarti belum diimpor. Ya. Kliknya. Ya. Nah, itu kan udah error tuh. Ya. Jadi kalau misalnya cara nge-fixing error tuh kayak gitu aja, dilihat keterangan errornya gitu. Oh, ini dihapus aja nih yang merah di atas ini nih. Target of Fury apa itu? Errornya apa itu? Ya udah di komen aja dulu, di komen.
Itu kayak belum dibikin patch-nya kali tuh, yang delivery itu. Belum ada tuh. Ya di komen aja dulu. Yang di line 3 itu di komen aja dulu. Di sebelum import Oke. itu dikasih slash gitu. Tahu nggak cara bikin komen gimana? Double slash. Di depannya impor, depan impor. Belum buat next delivery. Paket gitu aja, belum bikin paketnya. Ya, hapus lagi. Nah, Panjangan komennya. Coba teman-temannya bantu. Oke, oke. jangan dipasiin, jangan dia tergabung aja. Masukkan Oh baris. ya, ya Bang. Ya, satu baris aja udah biar gitu aja. Nah, terus ini udah oke. Ini oke. Ini sih, ini juga nih. Tuh controllernya belum diimpor juga tuh paket itu, atau belum dibuat kali juga tuh ya. Itu di login controller save aja dulu, itu belum di save itu. Ini ya. Control S. Command S kalau di Mac. Nah, terus sekarang yang di bagian login Dart tuh, file login Dart-nya. Nah, itu apa aja tuh error tuh. Nah, itu importin aja. Apa itu error tadi? Udah hilang. Nah, Masih ada. kontrol titik ya. Kontrol titik. Kontrol titik. Enggak, yang merahnya aja, yang merah yang penting. Itu errornya apa sih tuh? Coba dah. Di trigger ke situ dah. Nah, itu error apa itu? Login controller is not a type, trying connect them to match existing. Apa sih? Itu diimport. Kok nggak bisa? Itu udah diimport padahal. Namanya beda nggak sih? Udah diimport. Itu yang bawah bener. Nah, teman-temannya yang udah bantu tuh, yang di bagian login kayak Nah, gimana kan? yang benar. Klik bawah lamnya lagi. Coba tulisannya salah kali apa yang di patch yang dibuat. Klik lagi lah login controllernya. Ya. Sama nggak tuh tulisannya? Login controller. Oh beda kan? Sama. Oke, sama ya. Oh iya, beda ininya pakai underscore. Enggak, bukan. Hapus aja underscore. Klik gambar bola lam lagi. Nah, itu change to, nah itu. Nah, udah, klik. Dah. Oh, belum bikin. Gimana nih? Login controller juga paketnya masih merah. Terminalnya tutup dulu deh.
Salingan ke bawah. Ini tanda silang ini nih. Gue jadi ke bawah kecil. Hmm. Gimana nih Bang? Atau lanjut lah dulu kali ya sama yang lain Itu tanggung sih sebenarnya. biar Apa sih itu? aku Coba di pelan-pelan, coba di scroll, di. Itu paket mendingan dihapus dulu deh, itu dihapus dulu tuh. Yang 4 sama 5-nya itu dihapus dulu dah. Kalau nggak di komen dulu deh, di komen. Kontrol enggak. enggak. Kontrol apa ya? Kontrol slash. Kontrol jatuh. Nah, itu cara shortcut-nya tuh kontrol slash. Coba. Kontrol tekan, terus habis itu pencet slash. di line 4 ya. Di-select dulu mana yang mau di komen. Kalau nggak gitu aja dah. Ya itu di komen aja dulu dah. Ini. Yang 5-nya juga coba. Yang baris kelimanya juga ya. Nah itu dihapus aja dulu tuh. Yang 7, 8-nya. Nah, coba itu masuk yang login controller dah, itu di hover ke sana dah. Di trigger, maksudnya di trigger. Coba dibaca dulu pelan-pelan gitu errornya karena apa gitu. Mouse tuh arahin ke situ maksudnya. Ke ini yang nomor 3. Yang nomor 10 dong. Nomor Kan errornya di situ. 10, sorry. Apa itu? Enggak, jangan kayak gitu, di hover dulu maksudnya. Taruh di bagian login controller. Nah, login controller is not a type. Try connecting the name to match and accessing type. Coba quick fix. Itu errornya kenapa dah? Coba. Coba lihat di bagian terminal, coba buka terminalnya. Klik yang problem nih. Ini bisa tahu nih. Problem. Enggak, itu maksudnya diklik yang problem. Oh, sorry. Bukan diketik. Oke, sorry. Login log. Nah, itu login control. Ya, diklik itu. Coba yang ini lampunya. Bolam nah ya. Tahu bentar. Import library patchcake apc offline. Coba di bentar. Itu kan dia kan bikin objek itu. Itu kan login control itu kan kelas. Terus dia bikin objek namanya login controller ya kan. Di sini. Oh. import library. Coba itu yang 3 baris ketiga dihapus dah. Kalau nggak di komen aja dulu. Di komen. Komen. Enggak, slash 2 kali kayak yang di bawahnya. Nah. Iya. Nah, terus klik yang error itu, yang silang tuh, pencet aja silang tuh.
errornya itu. Terus kontrol ya kontrol titik. Diketik ya. Kontrol Enggak, titik. kontrol titik shortcut. Nah, coba diimport library-nya itu. Enter aja langsung. Ya. Nah. Error ya. Masih. Error dah. Masih. Aneh dah. Kenapa sih? Login control is not tab. Coba masuk ke kelas login control deh. Cek kelas yang login control itu. Ya, Itu coba. login. Ini ya, Ya. Ya. namanya kayaknya ya. Login controller, bener kok namanya login controller. Coba yang lain gimana itu codingannya sih? Coba yang tadi yang udah aman gimana tuh codingan yang di bagian itu tuh? Itu kok udah masih error udah diimport. Gue malah belum dapat codingan Itu L-nya huruf kecil, Kak. L-nya huruf kecil. L-nya huruf kecil, bukan gede. L-nya huruf kecil. Ya login kontrolnya tadi yang error. Yang login dart. Itu L-nya huruf kecil, jangan huruf gede. Ini udah. Ini yang di sini. Kak Arfan bagi kodenya dong Kak, gue malah belum dapat Kak. Oh itu L-nya emang huruf kecil atau gimana? Coba masuk ke login. Itu yang login control. Itu kan L-nya gede tuh, huruf ininya dikecil ya. Huruf kecil itu dia bikinnya kecil. Enggak dong, harus benar. Enggak, itu udah benar. Kalau pembuatan nama kelas itu emang wajib huruf gede awalnya. Tapi ini kecil itu login controllernya. Nah udah gede tuh. Terus Tadi di kan bagian disini. loginnya ini harusnya coba emang harusnya benar sih karena kan final Oh itu ini kan ada double, ini ngapain double nih login controller, ini ngapain dua ini? Langsung aja login controller sama dengan get, coba. nggak bisa. Tetap Dia nggak bisa. itu buat bikin objek itu kan kelas dia. Nama kelasnya login controller, nah bikin objek namanya login controller, cuman bedanya kalau penamaan kelas itu kan huruf besar. Nah, terus dia bikin objek kan. Nah, bikin nama objeknya juga sama login controller, cuman pakai huruf kecil L-nya. Ya sewajarnya OP emang gitu. Tuh hilang kan? Lah, itu bisa itu. Iya, huruf kecil. Nah, terus yang L-nya lagi tuh huruf kecil lagi tuh. Tadi double, berarti ada pendabelan. Oh iya, lupa. Oh iya, keingetan Java gua asli Iya. ya. Tadi Ya, double kayaknya ya. Kalau di Dart kayak gitu ya. Jadi kalau Iya. di Dart itu dipanggilnya pas assignment-nya kayak gini. Soalnya kan kalau di Java kan dia biasanya kan kita nama kelas kalau mau bikin objek, terus nama objeknya sama dengan new nama kelasnya kan. Kalau di Java kan kayak gitu. Betul. Ya. Udah berarti udah aman. Udah aman ya. Itu di-save aja dulu, masih belum di-save itu. Nah, bisa. Oke. Oke, thank you ya Kak. Udah clear ini. Makasih ya. Oke. Oh iya tuh tadi ada yang nanya tuh Bang, kok gue kayak Java ya? Ya itu bisa juga tuh yang kayak Java ya. Ini sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang enggak. Oh, aneh. Kenapa tuh? Soalnya emang setahu gue cara bikin objek gitu sih. Cuma gue lupa kalau di Flutter tuh emang. Kalian kalau mau double itu ada di depannya dikasih itu apa spasi gitu nempel ke objeknya nama gitu. Jadi spasi underscore baru kasih nama objeknya itu. Aduh ini PC gue nggak ada ini masalahnya nih. Bingung gue soalnya jadinya nyontoh-nyontohinnya. Coba yang lain.
Ada yang kendala nggak kayak Zulaiza? Oh iya, Kak Zulaiza, terima kasih ya. Thank you, thank you. Yang lain juga thank you udah bantu tadi. Yang lain ada lagi nggak? Yang mau pamer apa kayak gitu? Di mix lagi kali ya. Sekarang cowok nih. Siapa ya? Dong, yang mau mengajukan diri. Atau mau pamer-pamer gitu kayak tadi Bang ini tuh. Tes. Ayo. Udah 21.40 nih, tinggal sisa 20 menit nih. Apakah yang lain tidak punya nyali? Nggak, canda. Siapa ya? Kadafi coba. Kadafi ada nggak? Kadafi. Ayo, ada yang mau lagi nggak nih? Atau sisa 19 menit nih. Mau dipakai buat apa nih waktunya nih sisanya nih? Kalau emang nggak ada yang mau mengajukan diri lagi nih. Bang Haji masih banyak error katanya. Ya di share screen biar kita bantu. Halo gengs. Kok sepi nih? Hadir Bang, hadir. Coba hostnya, enaknya ngapain nih hostnya nih? Hostnya.
buka topik lagi aja kayak Bang Icang. Apa-apa? Buka topik lagi aja yang baru. Oke. Bagian yang kosong. Gue bingung kalau komunikasinya nggak 2 orang, gue buka topik apa ya? Maksudnya kalau komunikasi 2 orang kan enak kita ngobrol lah. Masalahnya nggak ada yang mau speak up ini selain lu tadi. Apa lagi dari itu? Di sini ada yang ngikutin channelnya Kuldi Project gak? Mungkin yang kalau misal lagi ngulik-ngulik Flutter. Wah, belum tahu Bang, belum tahu. Nah itu Belum tahu, gua Bang. rekomendasiin di channel itu sih kalau mau ngulik Flutter Kuldi Project. Om Eriko juga keren tuh. Eriko Percaya juga, gua itu. tapi Kuldi apa ya, lebih update sih menurut gua. Walaupun emang viewer sedikit, tapi dia ya sama-sama bagus sih sama kayak Eriko juga. Kalau Eriko kan dia emang bener-bener fundamental gitu ya, maksudnya fundamentalnya emang bener-bener di ini. Kalau Kuldi Project tuh dia langsung by kasus gitu. Jadi misalnya nih kita belajar list, nanti dia langsung dikasih kasusnya tuh, nanti digunain kayak buat bikin apa gitu si list ini. Enaknya si Kuldi Project kayak gitu. Kuldi Project sama Eriko Di siapa sini Bang? siapa dah yang Eriko siapa Bang tadi? apa ya, yang ngulik kalau misalnya lagi free gitu. Eriko Darmawan apa siapa ya? Self learning gitu. Cakep tuh. Ada di grup itu Kayak juga, di entah grup baca Fugi buku kan ada dia. atau Di grup WA Fugi. Oke. soalnya gimana ya, ya mungkin emang kalau di HPC ini kan ya nggak mungkin sampai diajarin semua sih, jadi kan sebenarnya kan cuma sebagai pemantik kalian doang nih. Kalau misalnya emang kalian nyobain Flutter nih di HPC ini terus berminat nih, tertarik itu kan, jadi kan nanti bisa dipakai buat skripsi juga. Oh gue skripsi ngambil Android dah, terus gue pakai Flutter auto di ACC. Sumpah bocah yang ngambil, teman-teman gue yang ngambil judulnya misalnya bikinnya mobile gitu ya, kalau nggak Android gitu, terus di belakangnya tuh ditambahin menggunakan Flutter, berbasis Flutter gini-gini, auto di ACC. Daripada lu bikin ini judulnya biasa nih tapi natif gitu, nggak pakai framework. Nah itu kadang-kadang tuh masih kemungkinan masih bisa ditolak. Kalau misalnya lu judulnya biasa-biasa aja gitu, maksudnya aplikasinya biasa aja gitu, tapi kita pakai teknologi baru gitu, pakai framework, nah itu kemungkinan besar pasti di ACC. Tapi kira-kira itu pakai Flutter itu ada database-nya nggak biasanya Gitu kalau itu? sih. Kalau Bang Icang. Ada data. Karena kan setahu gue kan Bang Icang mau nanya. kalau mobile kan kalau nggak Flutter ya React natif kan. Ada database itu Flutter, bisa Firebase, bisa banyak sih dia. Ke MySQL juga masuk, bisa. Ada pattern. Biasanya buat bikin CRUD itu dia. Siapa dah sini bener-bener tertarik? Bang, berarti database-nya tuh tertarik mau nekunin Flutter juga. Gue pengen tahu lah. berarti kalau bikin database itu harus pakai ini juga, pakai aplikasi juga kayak web gitu, kayak Orang-orang yang SMPP tertarik gitu. nerusin bener-bener emang nekunin Flutter tuh ya orang-orang yang pastinya sering-sering ngulik sendiri tuh. Tadi kayak contohnya Bang ini tadi tuh yang dia bikin kayak portofolio. Berarti kan itu kan udah keinginan buat apa ya, nge-explore sendiri kan, otodidak sendiri. Itu sih. Ayo dong Kalau untuk ngomong apa dong database-nya komunikasinya ada dong. request juga Pak, Oh, by get juga, by request. Tadi ada yang nanya pakai database katanya. Itu kalau buat back end nanti ada request get request API. Oh, berarti di request-nya dari PSP-nya gitu ya? Apa? Di request-nya kayak gimana tuh? Kira-kira tuh? Di PSP-nya apa kita bikin aja gitu? Di request-nya? API-nya kita ngambil juga dari sana, tapi kan kita bikin metodenya juga untuk di Flutter ya, buat narik si database itu, buat koneksi lah ibaratnya. Oh, gitu. Oke. Terima kasih.
Kalau gengs gimana nih? Kalau ada yang mau nyampein keluh kesahnya dah. Selama udah 3 minggu ini nih yang offline. Ada nggak? Suara gua ada kan ya? Apa nggak masuk tuh tadi? Tes. Aduh, sepi ya. Tes. Halo. Masih ada nggak sih orang-orangnya? Halo Bang. Halo. Gak bisa dengar suara gue.
Tes. Ada suaranya nggak sih, weh? Halo yuk, pada kemana nih? Buset, pada diem anjir. Ayo vote bar dah, biar langsung kelar aja dah. Vote bar dulu nih buat dokumentasi nih. Gak tahu. Wah, itu ada kaprodi juga itu, teknik informatika tuh. Ikut juga ya? Enggak. Ini pakai akun prodi emang. Oh, iya. Ada kaprodi juga, ngeri juga. Itu tolong dong Arda. Vote bar ayo. Ini diatur nih biar gak foto gua dong, ini Dewi kan gimana sih nih? Yuk, vote bar yuk. Ayo mana nih kameranya nih? Terang banget anjir. Ini enak gini. Ih, mana lagi nih? Nih, bawa ayo dong. On cam. Ketua kelasnya Arfan malah gak nongol. Ayo baca-baca selesai gak nih? Pan. Kamera gue mati, Bang. Ya, kagak bisa kobar ini. Gue lagi ngulik ini nih, C++ pakai Flutter. Gue nanya dosen Pak Joko, katanya, wah nggak bisa saya. C++ dikoneksikan ke Flutter gitu. Ih, mana lagi nih? Ya Allah, masa 4 doang. Wici-wicinya mana? Wici-wicinya tampilin dong. Pan masih hidup nggak, Pan? Ayo dah, harus moda. Ya udahlah, gua screenshot nih. Seadanya aja deh. Seadanya deh ya. Itu baru ada yang nongol lagi. Ayo, sisiran dulu pada. Udah dah. Udah belum ya, kok? Hitunglah anjir. Go. Udah. Ayo, siap ya. Siap ya. Nah, 1, 2, 3, oke. Gue malah nggak masuk kamera, ulang lagi. 1, 2, 3, oke. Sip, Oke, mantap. Thank you, Bang. Thank you. Ciao duluan ya. Udah nih. Makasih ya Bang. Thank you nih dah buat pertemuan kali ini nih. Walaupun banyak kendala ini. Pertama dari gue pribadi nih karena komputer belum bisa. Terus sama agak sedikit noise juga ya karena di sini nggak kondusif nih kondisinya, berisik. Terus sama mungkin dari pesertanya juga nih kurang kontribusi nih, maksudnya cuman nyimak doang gitu, nggak komunikasi dua arah.
Atau kalau misalnya ada trouble di share aja biar dibantu tuh ya tadi si Liza. Ya nggak apa-apa sih kalau online, tapi kalau offline kalau bisa jangan kayak gitu. Mungkin dong sih dari gua. Thank you ya buat semuanya nih sekali lagi. Selamat bertemu nanti di offline hari Rabu. Oke guys.